Status hari ini, informasi terkini, semua akan tersaji di satu acara pasti. Ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya, beranda untuk kita semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia TVRI Sumatera Utara. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan juga fit dalam menjalani aktivitas hari-hari Anda. Senang sekali pemirsa, kami hadir kembali menjumpai Anda lewat program kesayangan kita, yaitu Beranda, yang pastinya akan menyuguhkan dan membagikan cerita-cerita menarik, motivasi dan edukasi dari narasumber-narasumber hebat yang telah hadir di Studio 2 TVRI Sumatera Utara hari ini. Seperti biasa, hari ini saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh rekan cantik saya. Di sana ada Ziva Zarianis. Halo Azriel, apa kabar? Dan apa kabar juga pemirsa? Senang sekali ya kita bisa menemani Anda lagi nih setiap hari Jumat pukul 2.14.00 waktu Indonesia Barat ya, bersama kami berdua di sini. Dan tentunya kita tidak sendiri ya Azriel, karena nanti ada narasumber yang akan kita todong nih dengan berbagai pertanyaan. Betul banget ya Azriel. Nazih, tapi sebelum kita memperkenalkan audiens kita ataupun guest star kita hari ini, tapi kita ingatkan kepada pemirsa bahwa Anda bisa berpartisipasi dengan kami di nomor interaktif kami di 0614146353. Sekali lagi di 0614146353 dengan tema menarik kami hari ini, yaitu inspirator dan motivator generasi muda Sumatera Utara. Gitu dia Zi. Zizi hari ini punya siapa Zi? Kita langsung perkenalkan sekarang ya, jadi gak nunggu lama-lama ya Azriel. Baik, di sini sudah ada Pak Syahrul Komara STP MPSI. Di sini sudah ada Pak Syahrul ya panggilannya ya. Bang, abang aja. Oh abang ya, biar lebih kelihatan muda. Lebih enak, lebih nampak mudanya. Betul sekali. Dan satu lagi ada siapa Azriel? Benar, satu lagi ada Muhammad Azhar. Halo Bang, selamat sore. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Anda hari ini? Sehat, alhamdulillah. Benar ya. Tapi Zi, ngomong-ngomong tadi ada kata Bang Syahrul Komara, STP MPSI dan juga MNLP. Ya Oke, Bang ya. ada tambahan lagi. Ternyata masih panjang. Benar. Ya. Yang artinya kita menghadirkan orang-orang hebat yang akan membagikan cerita-cerita menarik dan kisah-kisahnya yang mungkin bagi pemirsa di rumah nanti butuh untuk mengambil hikmah setelah menonton program hari ini. Benar ya Zia? Betul sekali. Dan aku nggak sabar nih nanyain berbagai pertanyaan nih sama mereka berdua di sini, karena sudah ada mereka yang bisa nih kita todong ilmunya ya supaya diaplikasikan mungkin di kehidupan sehari-hari. Benar ya Azriel? Dan sekarang kita langsung ke Bang Syahrul terlebih dahulu. Zizi mau nanya nih Bang, ini banyak banget nih sih prestasi yang udah Abang raih nih, tapi boleh dong kita sebutin mungkin yang the best of the bestnya dulu nih, kira-kira apa yang mungkin nanti bisa jadi masukan juga ya untuk pemirsa di rumah yang nonton ya, siapa tahu bisa ikut untuk terjun seperti Bang Syahrul juga. Baik, kira-kira apa aja sih Bang yang sudah ditorehkan nih? Baik, selamat siang teman-teman semua. Ini suatu kebahagiaan dan kebanggaan bisa berbagi dengan teman-teman semua di Sumatera Utara. Dalam kurun mungkin sekitar 20 tahun terakhir ini, 2000 mungkin gambarannya itu 2024 kita pernah membuat suatu gerakan bagaimana mengatasi pembinaan di sekolah-sekolah. Nah, waktu itu saya bersama teman-teman saya 4 orang itu membuat suatu gerakan untuk menggerakkan pembinaan di sekolah-sekolah, namanya My Club, Muslim Youth Club. Itu muncul dari kegamangan, muncul dari kekhawatiran tahun-tahun 2004 itu banyak sekali tawuran-tawuran, kemudian pelecehan-pelecehan seksual di kalangan pelajar saat itu yang membuat kita sangat cukup khawatir juga Mbak Jizi ya, sama Bang Azriel. Sehingga waktu itu kita sempat mengajukan kumpul-kumpul teman-teman waktu itu. Saya masih muda. 2004. Sekarang udah tua nih. 2004. Jadi sekarang udah tua, ngerasa tua enggak kan? Ya, dan di situ ada suatu kegalauan ya. Bagaimana membekali adik-adik kita supaya tidak terlibat di dalam tawuran pelajar waktu itu, karena waktu itu luar biasa. Saya khawatir ada imbas dari Jakarta, dari segala macam, karena Medan itu kan kota ketiga terbesar ya, dan di luar Jawa ya, dan di Jakarta, Surabaya, baru Medan. Kemudian itu khawatirnya kondisi di Jakarta sana itu membawa imbas ke sini, termasuk pelecehan seksual. Kemudian juga waktu itu ada
gerakan-gerakan yang kurang baiklah untuk pelajar-pelajar. Makanya waktu itu kita mengusulkan bersama teman-teman buat suatu program namanya My Club. Nah, nanti tahun 2000 sekitar 10 tahun kemudian 2014 ya. Kalau itu 2004, 2014, 10 tahun kemudian tuh kita ganti namanya lebih luas lagi. Itu namanya My Sumut, Muslim Youth Sumut. Jadi skupnya sesumut. Kalau My Club awalnya sekota Medan gitu ya. Dalam bentuk apa bentuknya? Bentuknya pembinaan ke sekolah-sekolah. Saya turun langsung Berinteraksi ya. Berinteraksi dengan pelajar-pelajar, memberikan motivasi, memberikan bimbingan, konseling, karena basically saya juga di sana. Jadi turun bekerja sama dengan kepala sekolah, bekerja sama dengan guru-guru BK dan guru-guru agama. Baik. Seperti itu Mbak. Jadi awalnya seperti itu, kita mencoba turun. Kemudian respon dari teman-teman ternyata tidak hanya di Kota Medan, tapi meluas. Jadi My Club awalnya di Kota Medan, jadi meluas ke seluruhnya sehingga 2014, 10 tahun kemudian kita rubah namanya jadi My Sumut. Jadi bukan hanya My Club, Muslim Youth Sumut. Nah, seperti itu Mbak. Oke, Baik. kira-kira nih 10 tahun lagi berarti udah skala nasional nih kemungkinan. Soalnya dia bertahap gitu ya, Zul ya. Baik. Tadi saya kutip ada sedikit Iya. manusia itu pasti berinteraksi untuk saling membutuh dan membutuhkan Betul. untuk berkembang. Sama dengan filsuf Yunani Aristoteles mengatakan bahwa makhluk hidup adalah makhluk sosial ataupun disebut dengan zoon politikon. Yang artinya makhluk hidup itu tidak akan bisa bergerak ataupun hidup tanpa bantuan orang lain apabila dia itu membutuhkan manusia untuk berkembang, bertumbuh untuk menjadi lebih baik lagi. betul. Salah satunya seperti Bang Muhammad Azhar ini adalah produk ataupun hasil dari katakanlah bimbingan dari Bang Syahrul ini. Iya. Bang, which one is the best of your life? Kalau abang ini tadi ada sudah kata dari Zizi best of best-nya. Kalau abang, which one? Iya, jadi saya Produk kenal, di kampus dulu. Ya, boleh. Oke. jadi saya kenal sama beliau ini ya, saya manggilnya Coach Syahrul ya, Yes. Syahrul Komara. Beliau ini kenal kurang lebih sudah dari 2007 ya Coach, dari 2007 waktu itu pertama sekali di kampus. Jadi waktu itu saya sangat terinspirasi sama beliau dari sangat energiknya kegiatan-kegiatan yang beliau buat juga dan juga motivasi-motivasi yang beliau berikan saat itu membuat jiwa-jiwa muda ya kan itu sangat ingin berekspresi dan juga berkarya. Dan kemarin itu kita bikin beberapa gerakan sampai saya bisa waktu itu 2 periode menjadi salah satu ketua organisasi. Baiklah, kita kasih tepuk Gitu. tangan. 2 periode udah bukan yang hal yang Periode itu bukan singkat. suatu hal yang mudah ya, Benar. apalagi mempertahankan ya. Kalau mencapai gampang ya, Benar. betul. Kira-kira seperti itu. Wow, menarik sekali Ji. Bahkan abang ini udah mendapatkan 2 periode. Seperti kita bilang tadi, tidak ada yang singkat. Kalau masih berbicara tentang karya, di sebelah sana kita sapa dulu. Ada Bang apa Zi? Siapakah dia? Bang Fahmi di sini. Halo Bang Fahmi. Saya terpukau dengan obrolan-obrolan teman-teman semuanya luar biasa. Azril dengan apa tadi kutipan-kutipan wah Yes. luar Ya, biasa. Aristoteles. Harus Dan dong. Bang Syahrul juga ya, salam buat Bang Putra nanti Bang. Nah, ini sangat menginspirasi sekali. Baik. Sama halnya yang bilang Abang Dakita tadi. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan inspirasi dari Bang Syahrul dan menambah semangat hidup atau mungkin karir dalam perjalanan kita nanti ke depan. Luar biasa. Baik. Nah Bang, ini tadi kita udah banyak dengar cerita-cerita menarik dari Abang. Saya mungkin di luar sana banyak kata orang yang bisa menjadi seorang motivator, bisa menjadi seorang inspirator. Kalau dari Abang sendiri, definisi menjadi seorang motivator dan inspirator itu seperti apa? Mungkin apakah ada perbedaannya? Kalau di inspirator dia, apakah dia lebih ke eksternal atau internal, katakanlah sentuhannya? Baik, jadi motivator dan inspirator. Jadi itu sebenarnya tahapan ya. Sehingga kedepannya saya sendiri akhirnya mengambil jalur inspirator karena sudah saatnya untuk banyak motivator muda ya yang sudah kita hasilkan, termasuk tadi ya Bang Putra, kemudian ini trainers juga tapi masing-masing punya bidang. Karena saya melihat pertama motivator. Jadi teman-teman kadang butuh di awalnya itu butuh motivator, butuh stimulan dari luar dulu supaya mereka bergerak dulu. Baru setelah bergerak mereka bisa kita bantu menggali potensi dirinya. Nah, setelah mereka kenal potensi dirinya, mereka akan bisa menginspirasi ya. Oh, ternyata saya bisa optimal di bidang ini gitu. Nah, dalam hal itulah akhirnya saya bisa memberikan guide, coach dan bentuk inspirator. Jadi inspirator itu bentuknya
tidak dalam bentuk motivasi lagi, tapi bentuknya udah pembimbingan, inspirasi, pembekalan bentuknya. Jadi sebenarnya kita hanya menyentuh ya bagian dalam kekuatan mereka sendiri. Nah, disitulah bentuknya kita menjadi seorang inspirator. Jadi kalau tadi dibilang motivator dan inspirator, motivator ya hari ini kita masih menjalankan profesi itu, tapi saya hari ini lebih banyak ingin ingin memberikan insight ke lebih banyak teman-teman dalam bentuk inspirasi-inspirasi, sehingga banyak yang terinspirasi untuk mengoptimalkan potensi mereka masing-masing. Karenanya kita hari ini Mbak, makanya tadi kan tentunya harus ada upgrade terus ya. Yes. Ini 2004 kita membuat My Club, 2014 kita membuat My Sumut, dan sekarang 2022 ya. 2 tahun lagi berarti. 2 tahun lagi. Sebenarnya ini gerakan ini sudah 2 tahun yang lalu Bang Azhar ya. Saya juga dibantu sama beliau. Karena kebetulan beliau juga bergerak di bidang digital, digitalisasi UMKM. Benar. Nah, itu untuk pembekalan anak-anak muda, apalagi di era digital. Nah, makanya tentu harus update ya Bang ya, nggak hanya cukup motivasi, tapi juga pembekalan. 2 tahun yang lalu kita buat suatu gerakan namanya Gerakan Sumut Sadar Bakat. Nah, itu seperti itu sebenarnya. Apa itu Gerakan Sumut Sadar Bakat? Kayaknya kita eksplor lagi nanti ya. Baik. Zih, kalau berbicara tentang motivator dan inspirator, mungkin nanti kita kaitkan ke Bang Muhammad Azhar. Apakah semua orang bisa menjadi motivator atau inspirator? Betul. Tapi pertanyaannya sesaat lagi pemirsa setelah yang satu ini. Wow, menarik sekali pemirsa perbincangan kami hari ini bersama kedua narasumber hebat kami yang pastinya memberikan motivasi terhadap perkembangan dan juga pertumbuhan kita sebagai makhluk sosial. Zi, tadi kita masih berkaitan dengan pertanyaan saya tadi. Betul. Itu sangat mungkin general question kali kalau kita bisa ibaratkan. Tadi saya mau alamatkan ke Bang Muhammad Azhar. Apakah semua manusia ataupun katakanlah orang yang ada di dunia ini bisa menjadi seorang motivator ataupun inspirator? Jawaban saya bisa. Bisa. Gitu. Jadi kalau misalnya bisa, artinya gimana? Setiap orang punya kelebihan masing-masing gitu kan. Ada bakat yang bisa dieksplor dan juga digali terus-menerus. Hanya saja yang perlu jadi catatan ya, jadi garis bawah itu adalah ketika kita menyampaikan sesuatu, pastikan itu juga sudah kita lakukan dulu. Jadi walk the talk istilahnya kan, melakukan apa yang kita katakan. Karena sebagian besar ada beberapa orang katakanlah begitu yang dia memotivasi orang, tapi apa yang disampaikan boleh jadi belum seperti yang dilakukannya. Nah itu jadi motivator itu boleh jadi perlu sedikit bijak lah, bukan hati-hati, bijak untuk menyampaikan motivasi ke orang lain. Kira-kira itu dia Bang. Menarik jadi sekali harus menyesuaikan juga ya sama diri kita dan mungkin juga bisa kayak Bang Azhar tadi kan lebih ke digital UMKM, jadi dia motivasinya mungkin skala digital UMKM, atau Bang Azril mungkin cinta lingkungan gitu ya. Jadi terjunnya ke bidang lingkungan. Baik, motivatornya ke lingkungan. Terima kasih Jiji, kayaknya Jiji lebih tepatnya Miss. Oh gitu ya. Jangan buka kartu. Baik, kita langsung lempar lagi pertanyaan ke coachnya lagi nih ya. Coachnya ini kan sudah banyak nih, sudah banyak produk-produk, salah satunya adalah Bang Azhar ya. Itu kenapa sih bisa memilih gitu? Kenapa yakin dengan Bang Azhar dan juga produk-produk lainnya? Dan sebelum dijawab, mungkin boleh kasih tahu sih produk-produknya Coach Syahrul sendiri ini siapa-siapa aja kira-kira? Oh gitu, nanya siapa-siapa. Betul. Baik. Penasaran karena ya. Berawal dari satu hadis ya, dari Rasulullah SAW menjadi landasan saya. Akhirnya mau berkarir dan profesional di bidang ini. Saya awalnya profesional di perbankan, juga di BUMN. Jadi saya sebenarnya sudah warawiri ya. udah di perbankan, udah di BUMN segala macam. Akhirnya saya mengambil jalur ini. Kenapa? Karena ada satu hadis menginspirasi saya Mbak awalnya. Sangat menginspirasi. Khairukum anfa'ukum linnas. Khairukum anfa'ukum li anfusikum. Manusia terbaik adalah manusia yang kehadirannya bisa memberikan manfaat buat yang lain. Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Nah, saya waktu itu berpikir kalau saya hanya sekedar kerja di satu bidang, itu manfaatnya buat saya dan keluarga saya saja gitu ya. Tapi makna kehadiran kita di dunia ini, misi kehadiran kita itu belum terasa banyak. Sehingga waktu itu saya mencari perenungan dan alhamdulillah insight-nya saya seperti diarahkan gitu untuk you punya talent loh sebagai speakers gitu. Dan selama ini nggak saya sampaikan. Akhirnya saya mengikuti beberapa, waktu itu juga banyak di sini ya, tahun 2003 saya terinspirasi salah seorang trainer nasional yang datang ke Kota Medan. Waktu itu makanya tadi power dalam diri saya itu berkata, saya mau jadi orang seperti itu. Yang hadir tuh ribuan Mbak Zizi. Waktu itu saya masih ingat ada salah satu hotel ya di sini, hotel besar.
saya ikut dan itu saya hanya karyawan aja. Tapi saat itu sangat termotivasi dan saya bilang, bayangin kalau ada ribuan orang ini termotivasi, terinspirasi, pasti terjadi banyak perubahan yang luar biasa. Betul. Satu orang aja saya sendiri itu begitu ketika mendengar inspirasi dari pembicara itu, saya bilang saya punya komitmen untuk mengadakan perubahan. Bayangin Mbak Zizi kalau yang hadir saat itu ada 1.000 orang dan 1.000 orang itu sama-sama bergerak mengadakan perubahan. Insya Allah negara kita akan lebih cepat berubahnya. Betul, nah, dari saat itulah saya terinspirasi untuk menjadi seorang motivator dan inspirator. Kemudian kalau tadi pertanyaannya produknya sudah berapa produknya banyak? sudah seberapa banyak? Tentu tadi jawabannya betul juga jawabannya Bang Azhar Bang ya. Azhar. Kita kadang nggak bisa menghasilkan seseorang sebenarnya kalau prinsipnya leader make leader. Yes. Ya. Agreed. Leader great leader adalah make leader. Jadi kalau Betul. seorang leader itu kalau disebut leader bagus kalau dia walk the talk, dia bisa membuktikan apa yang dia bisa berikan, maka orang-orang akan mengikuti dia biasanya. Tidak hanya ngajak tapi dia sendiri tidak melakukan. Makanya saya butuh waktu lumayan lama kan, tadi saya bilang saya butuh waktu dari tahun 2004 saya tadi bilang. Terinspirasi 2003, 2004 langsung buat gebrakan tadi, my club gitu ya. Sebenarnya my club itu sarana saya untuk menuangkan tadi, bagaimana membuat komunitas-komunitas perubahan. Di mana saya berpikir gitu ya, perubahan itu harus dimulai dari mana? Di lembaga pendidikan. Kenapa? Dan siapa lembaga pendidikan yang bisa berubah? Anak-anak SMA. Wow. Ini pintu gerbangnya nih saya bilang. Kalau anak-anak SMA yang 20 tahun ke depan bermasalah gitu ya, mereka nggak punya cita-cita, mereka nggak punya mindset ke depan, jadi pelajar biasa aja betul gitu, maka kayaknya masa depan bangsa ini juga akan suram. Nah saat itulah saya bilang saatnya saya turun ke segmen SMA. Kenapa nggak mahasiswa? Karena rata-rata mahasiswa kan mikirnya udah kerjaan ya. Betul. Tapi kalau pelajar mikirnya dia masih saya harus pembentukan dirinya gitu. Nah situ saatnya. Nah makanya butuh waktu lama Mbak Zizi. Jadi saya sampai 10 tahun, tapi 2004, 2014 sampai sekarang hampir 20 tahun. Alhamdulillah selama 20 tahun, subhanallah gitu, ternyata seperti tadi ya dibilang, kita kadang kalau walk the talk, orang juga akan dapat inspirasi dari orang yang sudah proven gitu loh gambarannya. Kalau bahasanya tadi saya cerita ini Bang Azhar, saya mengenal beliau saya baru mulai gerakan ini 2004 kan. Saya kenal beliau 2007 ya. 2006 ya, 2006. Kemudian termasuk dari sekolah-sekolah keliling kerjasama dengan kepala sekolah, kemudian dengan perguruan-perguruan tinggi di Kota Medan, kemudian saya meluas ke seluruh Sumatera Utara dan ketemulah dengan beberapa bibit-bibit sebenarnya. Banyak sekali teman-teman yang sebenarnya punya potensi menjadi seorang trainer, motivator. Dan banyak rata-rata, saya perlu disebutin gak nih? Kayaknya kalau disebutin banyak banget ya ternyata ya. Tadi dikira maksudnya yang famous-famousnya ada beberapa gitu, kayaknya udah banyak, gak usah disebutin Bang. Termasuk saya diundang ke sini karena rekomendasi dari murid-murid saya. Wow. Bang, kayaknya abang ke TVRI. Saya bilang, saya udah lama ya udah berkiprah 20 tahun, baru dipanggil TVRI sekarang gitu. Tapi oke, bukan itu tujuannya. Yang penting betul. Tadi ya, guru yang baik adalah guru yang bisa menghasilkan produk-produk yang lebih baik dari dia. Trainer-trainer. Ini salah satunya digital UMKM. Beliau sudah menghasilkan banyak-banyak kelas ya untuk UKM untuk naik go di digital. Terus ada lagi trainer-trainer yang seperti Bang Putra Siagian, kemudian juga itu teman-teman saya semua di kampus, ketemu di kampus, kemudian ada yang lain juga trainer-trainer lain yang itu terinspirasi di kampus-kampus. Dan ada yang sudah malah level nasional, Mbak. Jadi gurunya di Sumatera Utara, kita kasih inspirasi, ternyata hari ini kalau pernah dengar Pak Syafi'i Effendi, kalau pernah dengar ya, kalau yang nasional masih muda trainer gitu, itu adalah saya ketemu beliau di Polmed ya. Saya bilang you akan jadi orang hebat, you punya sesuatu. Nah, dan ternyata terbukti proven hari ini bisa menjadi, dan tidak hanya beliau, banyak sekali teman-teman yang lain gitu. Nah, suatu kebahagiaan yang tidak bisa dinilai sebenarnya. Gitu. Itu kebahagiaan seorang guru yang lihat muridnya berhasil, jauh lebih berhasil daripada dirinya, pasti ada kepuasan tersendiri, Azriel. Sama dengan quote bahasa Inggris, do the best for you today and it will lead you for the best tomorrow. Kalau Bang Muhammad Azhar sendiri melihat tadi sudah banyaknya diskus kita dari Bang Azhar sendiri, ini Abang fokus untuk menjadi seorang trainer nih di bidang tadi digital UMKM. Mengapa akhirnya memilih hal tersebut? Jadi kan gini ya, kita sebagai seorang insan ya kan, tadi kalau kata guru saya itu bermanfaat gitu kan untuk orang lain. Nah,
kita juga harus melihat kira-kira bakatnya kita di mana. Atau yang memang kita bisa membuktikan lah, katakanlah ini terbukti menghasilkan dan terbukti bisa untuk katakanlah diduplikasi oleh orang lain. Nah, saya coba kemarin itu di bidang digital, saya coba ajarin ke teman-teman, ternyata banyak gitu yang bisa mulai mengerti dan juga bisa berhasil melakukan apa-apa yang saya sampaikan, kira-kira seperti itu. Jadi dari beberapa tema materi tentang dunia motivasi atau dunia training kan banyak ya. Ada misalnya public speaking ya coach ya, kemudian ada lagi pengembangan diri dan yang lain. Saya pilih di digital itu karena memang sekarang eranya sudah digital dan dirasa sangat banyak yang membutuhkan dunia seperti itu gitu dia kira-kira. Makanya itu yang saya pilih gitu dia Bang. Itu berarti kita kaitkan dengan memang pengembangan dan pembentukan diri ini sudah ada garis-garisnya. Tinggal kita membutuhkan seseorang untuk melebihkan diri kita ini menjadi lebih lagi berkembang dan tiap berkembang. Oke, kita harus tahu dulu ya kira-kira passionnya kita tuh di mana. Jadi kita bisa nentuin, betul ya. Benar. Dan ini aku ada pertanyaan sedikit mungkin menyinggung tentang digital UMKM ya. Saat ini kan banyak sekali anak-anak muda yang belum begitu sadar ya, bukan paham ya, tapi sadar akan pentingnya digital UMKM sendiri, bagaimana efeknya. Nah, Bang Azhar sendiri nih, yang sudah bergerak di bidang digital UMKM, sudah bagaimana sih progresnya untuk motivasi anak-anak muda terutama gitu Bang? Iya, jadi Mbak Zizi, kira-kira begini, kalau misalnya di Sumatera sendiri atau Sumatera Utara ya khususnya, itu kalau kita melihat kan butuh wadah ya, anak-anak muda ini butuh wadah. Jadi kalau misalnya pembelajaran dari pemerintah sendiri sudah banyak ilmu-ilmu atau pelatihan-pelatihan katakanlah diklat untuk dunia digital disampaikan. Namun dirasa memang penyerapannya kurang. Nah, kalau misalnya tadi ditanya gimana untuk saat ini ya di anak-anak muda katakanlah atau mungkin dunia usaha untuk dunia digital, kita sendiri sebaiknya itu sebagai anak mudanya atau pelaku UKM-nya itu jemput bola. Jadi mencari tahu kira-kira apa yang menjadi sumber atau tempat bisa belajar. Kalau misalnya dicontohkan di Medan ini ada beberapa komunitas belajar ya. Ada TDA, itu komunitas usaha yang kebetulan saya juga tergabung di situ, TDA. Nah, TDA itu tangan di atas. Iya, itu dia komunitasnya nasional. Kemudian juga ada beberapa komunitas yang positif dan juga di situ rutin yang memberikan edukasi-edukasi bukan hanya di digital tapi juga di pembelajaran tentang usaha yang lain. Gitu. Dan saya juga ada bikin sama teman-teman itu kelas anak muda. Jadi kita memang targetnya gimana bisa meningkatkan skill dan juga kapasitas kemampuan anak-anak muda. Kira-kira seperti itu dia, Bang. Yang artinya motivator, inspirator ataupun siapapun Anda, jadilah untuk agent of change kepada diri kita sendiri, baru kepada halayak ramai. Pemirsa, masih hangat diskusi kami terhadap kedua narasumber kami dan juga mungkin Ziva Zarianis masih memiliki pertanyaan-pertanyaan khusus, tapi kita rehat sebentar. Ya pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Ziva Zahrianis dan juga rekan saya Azril dan pastinya dua narasumber kita pada hari ini ya yang akan berbincang-bincang nih tentang tema kita hari ini, yaitu saya ingatkan kembali ya, inspirator, motivator generasi muda di Sumatera Utara. Dan tadi Azril, aku sempat senang banget ya dengar program yang berjangka 10 tahun yang dari tingkat kota masuk lagi ke provinsi dan sebentar lagi seperti nasional nih. Amin, tapi kita doakan sama-sama. Sebelum kita tahu nih program nasionalnya, kan kita harus tahu juga nih program yang tadi ada Gerak Sumut nih yang tadi digaungkan oleh Bang Syahrul. Nah, seperti apa sih goals dari Gerak Sumut itu sendiri? Kenapa sih harus Gerak Sumut nih? Namanya. Ya, baik. Kita terinspirasi, makanya itu kita ingin menginspirasi juga para generasi muda Sumut bahwa Sumut harus bangkit. Kalau tema besar di Indonesia bangkit, maka Sumut juga harus bangkit. Nah, kita mencoba membreakdown Indonesia bangkit, gitu kan, Indonesia maju atau tadi Sumut bangkit dengan cara apa? Harus ada program gini. Tidak cukup motivasi kan tadi. Benar. Tentunya harus ada suatu action to move. Makanya kami buat action to move itu dalam rangka membreakdown tadi misi tadi. Bagaimana Sumut bisa bangkit? Ya harus gerak. Nggak cukup oh iya mau gitu, nggak cukup mau tadi saya bilang kan, tapi harus ada pergerakan dalam bentuk apa. Nah pergerakan inilah kami coba breakdown dalam bentuk program-program penyadaran, awareness tentang dimulai dari kesadaran diri dulu, pengembangan bakat.
potensi bakat dan seterusnya. Dan itu dimulai dari mana? Yang paling mungkin lagi-lagi paling banyak di Sumatera Utara ini yang bisa memberikan warna adalah pelajar, kemudian juga siswa-siswa SMA, kemudian juga mahasiswa. Tentunya kita juga tidak ini generasi muda di luar itu kan masih banyak juga. Pasti. Banyak generasi muda yang pengangguran segala macam. Mereka pengangguran karena mereka bingung. Mereka nggak tahu bahwa mereka itu sebenarnya nggak layak untuk nganggur gitu. Mereka sebenarnya kalau mereka tahu bahwa di dalam diri mereka punya power, makanya di dalam kebetulan saya di praktisi talent mapping gitu ya. Ketika seseorang itu kita kenalkan potensi mereka bahwa satu orang itu Mbak Zizi, satu orang itu dalam talent mapping dia bisa punya lebih dari 34 kekuatan dalam dirinya dan punya 7 bakat utama. Sehingga dia nggak akan galau. Kenapa hari ini banyak teman-teman mahasiswa lulus galau, dan hasil penelitian yang paling cukup surprise kita ya, tahun 2014 itu IDF merilis suatu penelitian riset nasional terhadap lulusan S1 sarjana. 87% sarjana itu salah jurusan. Impactnya kemana? Impactnya ke banyak mahasiswa yang lulus dalam bentuk galau. Efeknya kemana? Tadi impact itu efeknya ke pengangguran terselubung. Mereka lulus, sulit gitu, adaptasinya, tapi ya? sulit beradaptasi, sulit nyari kerja. Kenapa? Mereka sendiri tidak menyadari potensinya. Benar. Mohon maaf nih, saya tadi kasih tahu gambaran ya. Termasuk ini korban nih, gitu. Korban Bang Azhar. Makanya saya berikan contoh. Ini salah jurusan kalau bilang. Beliau jurusan kimia. Jurusan kimia. Ternyata setelah saya explore, beliau kemampuannya di digital. Makanya beliau lebih convenient, lebih nyaman di dunia digital. Bagaimana ternyata di jurusan kimia kan gitu ya. Jadi sebenarnya ada penyadaran sebenarnya. Kita tidak menyalahkan jurusannya, tapi alangkah lebih bagus kalau potensi itu diarahkan dari awal yang benar. Tapi banyak orang baru sadar salah jurusan setelah masuk ke jurusan itu atau di pekerjaan itu. Makanya salah satu bentuk tadi gerak sumut adalah gerakan sumut sadar bakat, Mbak. Nah, nanti kita kerjasama dengan semua instansi-instansi pendidikan dari SMP, SMA, perguruan tinggi, termasuk mohon maaf komunitas-komunitas remaja, youth center. Apapun latar belakangnya, agamanya segala macam, di gereja punya youth center, kemudian di masjid ada remaja-remaja masjid. Kita berpartisipasi, ditarik kita ingin berkolaborasi lah, supaya semuanya bisa kolaborasi dan bergerak bersama. Itulah maksud dari goal utama dari gerak sumut. Sumut harus bergerak. Kalau tidak bergerak, tidak ada action. Kalau tidak ada action, tidak akan tidak ada perubahan. Betul sekali. Dan untuk talent mapping sendiri itu sebenarnya harus dimulai sejak kapan sih gitu? Untuk akhirnya kita menata arah suatu anak muda untuk lebih berkembang dan tahu kira-kira passionnya di mana gitu, Bang. Oke, baik, makasih Mbak Zizi. Ini penting ya, karena ini berhubungan dengan gerak sumut. Dan sebenarnya perubahan itu dimulai dari mana? Sebenarnya kalau kata guru saya, salah satu guru saya, bahwa change itu begin from the home. Perubahan itu dimulai dari rumah sebenarnya. Sebenarnya tidak hanya yang lain. Banyak bidang bagian-bagian yang bertanggung jawab terhadap pemetaan ini. Orang tua di rumah juga harusnya dari awal sudah tahu peta bakat anaknya dalam bentuk observasi bakat. Tapi mohon maaf, banyak orang tua juga kurang optimal memetakan anaknya, malah menyerahkan ke sekolah. Padahal itu penting sekali. Nah, ini penting ada edukasi. Terus yang kedua, guru-guru juga banyak juga tidak paham. Akhirnya semua anak digeneralisasi sama. Padahal setiap anak unik. Mereka punya potensi masing-masing, tapi mereka digeneralisasi. Kamu harus bisa semuanya. Ya, mungkin ini sedikit koreksi besar terhadap kurikulum besar kita, bahwa kalau saya juga sempat benchmarking ya dengan beberapa negara di luar gitu ya. Mereka itu anak SD, SMP itu sudah spesifik tuh mulai itu pengenalan bakatnya gitu. Ya, benar. Kelas 6 SD udah tahu, you mau kemana ke depan? Oh, saya mau jadi ini. Kenapa? Dan sudah diasah dari itu bakatnya ke arah situ semua. Sementara kita baru aware itu ketika mohon maaf kelas 3 SMA, you mau kemana jurusannya? Ya. Itu pun ditanya tanpa dia sendiri tahu sebenarnya peta bakatnya di mana. Akhirnya apa? Nah, ini dia. Tadi saya lanjutin ya. Dari IDF itu ada 3 penyebab orang salah jurusan. Pertama, orang tua. Ini penting sekali. Itu 55% membuat termasuk mohon maaf, saya juga dari dulu S1 saya dari IPB Bogor gitu ya. Ternyata saya orang sosial, bukan orang IPA.
gitu loh. Itu gambaran salah. Tapi saya tidak menyalahkan orang tua ya. Tapi itu menyatakan bahwa kita butuh orang tua itu butuh pembekalan ke depannya untuk generasi yang lebih baik lagi. Sehingga mohon maaf nggak perlu lama seperti saya untuk keliling-keliling Sumut dulu 14 tahun baru aware. Kalau dari awal sudah bagus, insya Allah ada percepatan karena sudah ada peta-peta bakatnya. Jadi kalau tadi Mbak Zizi tanya, mulai dari mana, kita harus semua segmen harus memulai dari segmennya masing-masing. Di rumah orang tua harus sudah mulai membuka diri, edukasi dan memetakan bakat dalam bentuk observasi bakat. Di sekolah juga demikian. Kemudian mohon maaf nih, pemegang kebijakan yang paling penting sebenarnya. Karena inilah negara kita jadi nggak jelas nih. Makanya alhamdulillah Menteri Pendidikan kita ada istilah Merdeka Belajar. Benar. Itu sebenarnya mengarahkan kembali tuh dari kurikulum yang selama ini mengeneralisir semua potensi sehingga nggak jelas ujungnya. Sekarang menspesifikasi menjadi spesifikasi. Benar. Gitu. Nah itu ini penting sekali. Nah kita butuh ada sinergi dan kolaborasi bersama gitu Mas Zizi. Baik Ziva. Sebenarnya Ziva kalau kita alamatkan mungkin beberapa quote dari bahasa Inggris juga sebenarnya ada innate capacity dan innate ability dalam kehidupan manusia. Karena sejak lahir manusia itu sudah diberikan dan disematkan dari Allah Subhanahu wa taala baik itu bakat ataupun talent ataupun kemampuannya. Namun harus ada perwujudan dan pembimbing dari orang-orang sekitarnya. Sama halnya tadi dibilang Bang Syahrul bahwa orang tua itu adalah peranan penting untuk pertama kalinya terhadap perkembangan anak. Nah, kalau tadi berbicara tentang kegagalan yang katakanlah salah jurusan, salah satu sumbernya adalah Bang Muhammad Azhar. Namun kini bisa berdiri di tengah-tengah kita ini menjadi seorang trainer ataupun katakanlah seorang inspirator. Bagaimana Abang melihat bahwa kegagalan bisa terbentuk menjadi kesuksesan? Tapi pemirsa, sesaat lagi kami akan hadirkan jawaban tersebut setelah yang satu ini. Wow, it is so amazing hari ini pemirsa. Diskusi kami dan katakanlah tadi ngobrol-ngobrol asik kami masih tadi ada terjeda. Kalau dari Bang Muhammad Azhar tadi, kata dari Bang Syahrul adalah salah jurusan, berarti gagal. Sekarang kita gagal itu kita hapus keberhasilan, bisa berdiri dan duduk di tengah-tengah kita ini menjadi seorang motivator yang ditonton pemirsa halayak ramai. Bang, bagaimana menyulap kata gagal menjadi keberhasilan dalam hidup Abang? Iya, makasih Bang Azril ya. Jadi kalau saya sendiri menyikapinya gitu kan, dalam setiap kejadian itu ada hikmah. Benar. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengambil hikmah, mau kejadian apapun itu kita bisa mengambil hikmah positifnya. Nah, mungkin di awal-awal ya kerasa kok begini ya, itu wajar karena kita juga bukan Superman kan, langsung bisa berubah yang moodnya tadi misalnya nggak baik langsung jadi baik gitu. Tapi mungkin kita butuh waktu. Kalau misalnya zaman sekarang anak-anak muda banyak bilang butuh waktu untuk healing ya kan. Nah itu perlulah gitu, sekali dua kali boleh ya coach ya. Nah tapi yang jadi garis bawahi apa ketika melakukan katakanlah healing tadi perlu ada arahan gitu. Nah arahan dari mana? Penting sekali arahan dari misalnya komunitas ya kan, dukungan, lalu orang-orang yang memang bisa memberikan arahan kepada kita. Apakah pembimbing kita atau coach kita, mentor kita. Nah, jadi saran saya ini kepada kita semua ya, untuk teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama, coba dicari gitu, mentornya siapa, misalnya coachnya siapa, pembimbingnya atau komunitas yang mendukung gitu. Karena tadi itu ya, ketika kita gagal itu bisa dirubah menjadi keberhasilan berikutnya. Baik, sebenarnya Zi, kalau dari buku yang saya baca ada 3 kriteria dalam kehidupan ini untuk mewujudkan suatu impian. Yang pertama itu perwujudan, pembentukan, dan juga penentuan. Kata penentuannya ini kepada siapa kita arahkan untuk kita dibentuk dan diwujudkan itu adalah orang-orang yang penting dan kompeten pastinya Ji. Seperti mereka-mereka ini adalah orang hebat, Ziva. Menarik sekali Zi. Dan ini sangat bagus juga ya untuk mungkin nanti kita cross check lagi kembali ya tentang bagaimana sih apalagi coach sendiri sudah banyak sekali melahirkan motivator yang berbagai bidangnya itu beda gitu ya, yang digital parenting atau digital UMKM ya, education, parenting dan juga public speaking. Dan tentunya cara yang kita ambil gitu ya, gimana sih coach sendiri untuk melihat potensi anak-anak ini bagaimana gitu. Dan ada nggak kesulitan-kesulitan yang selama ini dihadapi ya ketika mau menggali potensi anak itu? Baik, teman-teman semua, yang menarik adalah pasti segala sesuatu tidak semudah membalikan tangan. Betul. Termasuk dalam
program ini juga kita setidaknya tetap berdoa yang pertama ya, supaya dihubungkan dengan orang-orang yang satu vibrate, ada vibes yang sama gitu ya. Dan makanya tadi saya bilang saya selalu berdoa sama Allah, ya Allah kumpulkan saya atau jumpakan saya dengan orang-orang yang satu vibrasi, vibes positive vibes yang sama. Dan mungkin butuh waktu lama gitu. Ya, mungkin kita harus turun ke lapangan dulu langsung. Teman-teman mungkin kayak tadi kalau gambaran bagaimana cara susah kesan suka dukanya menggali potensi. Termasuk saya sendiri setelah 14 tahun baru akhirnya aware saya harus move on nih. Kata tadi gambarannya, kayak saya pikir nanti setelah acara ini orang tua kemudian teman-teman semua itu terinspirasi, tidak harus nunggu 14 tahun anaknya. Syukur-syukur kalau dia aware, kalau enggak gitu kan. Nah, saya baru 14 tahun setelah keliling-keliling di beberapa dari pabrik, dari perusahaan ke perusahaan, hampir 4 perusahaan saya lalui. Baru saya sadar bahwa ternyata it's not my world. Ini bukan dunia saya. Makanya kita butuh yang pertama adalah tadi awareness ya. Dan butuh awareness, butuh kejujuran. Hari ini kadang kita suka apa yang menutup jujur itu malu. Kita malu mengakui kelemahan kita. Sebenarnya orang hebat adalah orang yang bisa mengakui kelemahannya. Pasti. Itu orang hebat. Benar. Jujur, dia jujur dengan diri sendiri. Justru yang membuat kita hari ini nggak menjadi hebat adalah kita malu mengakui kelemahan kita. Itulah yang membuat kita akhirnya tertutup terus. Potensi untuk bangkitnya tertutup. Jadi kalau tadi Mbak Zizi tanya dimulai dari mana sih sebenarnya untuk bergerak itu ya tadi dari pengakuan diri, awareness nih, self awareness bahwa oh yes ternyata saya punya kelemahan ini, tapi jangan fokus pada kelemahannya. Ternyata saya punya kekuatan ini. Nah, tentunya apa alat bantunya? Alhamdulillah kalau di kita ada alat bantu namanya talent mapping. Nah itulah makanya kenapa ada gerakan sadar bakat supaya bisa mapping mana kelemahan kita dan mana kelebihan kita. Baik. Seperti itu, Mbak. Baik, Bang Azhar, kalau dari Abang sendiri mungkin mengikat waktu kita nantinya untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan program-program motivator ataupun inspirator ini supaya anak-anak di luar itu menjadi bagian dari orang yang sukses. Boleh Bang, dikasih sarannya. Iya, jadi gambarannya untuk anak-anak muda ya kan, yang perlu sekali diketahui adalah pertama mencari komunitasnya gitu. Jadi misalnya kita sudah bisa menemukan komunitas-komunitas positif yang bisa membantu menemukan bakatnya kita. Nah itu dulu yang pertama. Nanti setelah ketemu nih bakatnya, baru kita optimalkan dengan berbagai cara. Apalagi sekarang sudah banyak ya pembelajaran, bukan hanya di offline aja, langsung ketemu dengan mentor atau trainernya, tapi juga bisa melalui online gitu kan. Ada pembelajaran lewat katakanlah YouTube, course-course online juga sudah banyak gitu. Jadi kita untuk mengupgrade diri itu sudah banyak lah metode-metodenya. Kira-kira begitu dia Bang. Baik, yang artinya the biggest changing happens is not from the biggest one, but it can happen by the small things. Menarik sekali perbincangan kita dengan motivator dan juga Bang Azhar ini yang sudah berhasil lah katanya. Tidak ada lagi istilah kegagalannya. Mungkin dari Bang Syahrul sendiri untuk melihat ke depannya, what will you do for the next inspirator? Singkat dan padat. Oke, saya masih tetap berharap ada satu gerakan, ya. Ada satu gerakan, apapun gerakan itu, tapi gerakan itu bisa menginspirasi banyak orang. Makanya nanti Gerak Semut ini menjadi challenge, Mbak. Ini sudah kita mulai 2 tahun yang lalu, hanya mungkin belum ketemu momennya. Saya sih berharap dengan momen ini, ya, momen siaran ini, beranda ini, ternyata oh ya saya bisa kolaborasi dan seterusnya. Maka sih kalau tadi gambarannya bisa jadi gerakan besar atau program besar itu belum meledak ketika belum ketemu momentum. Benar. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi. Dan bagaimana cara menciptakan momentum? Mari kita bersinergi dan berkolaborasi. Berarti artinya tidak hanya menutup untuk diri Abang ataupun komunitas Abang, tapi bisa memprogramkan diri untuk bisa berkolaborasi dengan orang banyak. Jadi kita sengaja membuat momentum, Bang. Benar. Karena selama ini 2 tahun ini kita ibaratnya nunggu momentum. Nah, pertanyaan selanjutnya bagaimana ke depan untuk tetap menginspirasi? Saya mengajak ke teman-teman untuk berkolaborasi ya. Pertama untuk transformasi diri dulu, kemudian untuk berkolaborasi dengan semua karena kita nggak bisa sukses untuk sendiri gitu. Tapi kita bisa sukses bersama-sama. So. Baik, itu dia tadi closing statement ya dari kedua narasumber kita. Ini nggak terasa ya sudah 1 jam loh pemirsa, tapi kayaknya banyak banget yang harus dieksplor ya. Bener ya Azril, dan sayang sekali kita harus berakhir di sini, tapi ingat pemirsa untuk tetap nonton Beranda ya setiap hari Jumat pukul
siang waktu Indonesia Barat ya, bersama dengan saya dan juga Bang Azril tentunya. Pastinya, Dan sedikit saya menutup statement hari ini ya dari Walt Disney nih. Silakan Siva. Kesukaan saya, kartun kesukaan saya yang sudah menciptakan beberapa film animasi kesukaan saya, yaitu adalah Jika Kamu Bisa Memimpikannya Maka Kamu Bisa Melakukannya. Betul sekali ya, itu dia tadi beberapa cerita-cerita menarik juga ya dari kedua narasumber kita. Di sini ada Bang Syahrul dan juga Bang Azhar. Terima kasih banyak sudah mampir ke sini. Kami berdua pamit undur diri. Saya Azifa Zahrianis dan rekan saya Muhammad Azrul Nasution. Tetap saksikan Beranda yang hadir di hari Jumat pukul 2 dan juga diikuti oleh Follow Band. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berjuang melawan waktu, tak pernah pudar termakan usia, selalu menyapa pemirsa lewat layar kaca, yang pertama hadir untuk Indonesia. Jauh melangkah terus berjaya, membangun budaya bangsa Indonesia. Kobarkan api semangat di dalam dada, sebagai media pemersatu bangsa. Tetap semangat, bergandeng tangan, satukan langkah bersama TVRI. Jayalah TVRI, jayalah untuk negeri, selalu di dalam hati rakyat Indonesia, selalu melayani, memberi yang terbaik, satukan perbedaan untuk Indonesia. Jayalah TVRI, jayalah untuk negeri, selalu di dalam hati rakyat Indonesia.